Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia dikenal sebagai panglima besar yang memimpin perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sudirman bukan hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena keteguhan, kesederhanaan, dan kepemimpinannya. Bahkan dalam keadaan sakit parah, ia tetap memimpin pasukan dan mempertahankan perjuangan Republik Indonesia. Untuk memahami mengapa Sudirman begitu penting dalam sejarah Indonesia, kita perlu melihat perjalanan hidupnya sejak masa muda. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di daerah Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak muda, Sudirman aktif dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter disiplin dan sederhana. Sudirman juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan kepanduan Hizbul Wathan. Dari kegiatan tersebut, ia mendapatkan banyak pengalaman dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, dan kerjasama dan pembentukan karakter. Sebelum menjadi seorang tentara, Sudirman sebenarnya berprofesi sebagai guru. Ia mengajar dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman sebagai guru ini kemudian ikut membentuk gaya kepemimpinannya. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang mampu memerintah, tetapi juga mampu memberi contoh dan membangun kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Masuk ke dunia militer. Perjalanan Sudirman sebagai seorang pemimpin militer dimulai pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer untuk kepentingan perang. Salah satunya adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Sudirman bergabung dengan PETA dan mendapatkan pelatihan militer. Pengalaman tersebut menjadi penting karena ia mulai mengenal dasar-dasar organisasi, strategi, disiplin, dan kepemimpinan militer. Namun setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, situasi Indonesia berubah secara drastis. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi kemerdekaan tersebut harus segera dipertahankan karena muncul ancaman kembalinya kekuatan Belanda. Awal perjuangan setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan kekuatan bersenjata untuk menjaga kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, dibentuk berbagai organisasi pertahanan yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu, usianya baru sekitar 34 tahun. Jenderal Sudirman adalah sosok yang menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan membutuhkan lebih dari sekedar keberanian dan pertempuran. Dibutuhkan kepemimpinan, persatuan, strategi, pengorbanan, dan keteguhan untuk terus bertahan ketika keadaan sangat sulit. Ia memang telah wafat lebih dari 70 tahun yang lalu, tetapi perjuangannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Dari seorang guru, Sudirman berkembang menjadi panglima besar yang memimpin perjuangan bersenjata Republik Indonesia. Dan karena itulah nama Jenderal Sudirman hingga saat ini tetap dikenang sebagai salah satu simbol perjuangan dan keteguhan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Apabila ada salah kata atau pengucapan, tolong dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.